Bismillahirrahmanirrahim. Sore ini saya bersama Gurunda sedang menikmati senja di kota Palembang. Sekaligus ingin memberitahu teman-teman jika ada yang ingin bertanya seputar Islam ataupun pandangan Islam yang nantinya akan dijawab langsung oleh Gurunda kita Ustadz Vito Purnomo di video-video selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar YouTube kami ataupun di sosial media lainnya. Jadi gini Ustadz, ini kan belum ada yang bertanya Ustadz. Ana mengawali untuk bertanya. Menyikapi PPKM Ustadz yang sekarang sedang semarak menjadi buah bibir atau perbincangan masyarakat, khususnya yang terkena dampak PPKM tersebut Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz ataupun pandangan syariat terhadap PPKM ini Ustadz? Baik, bismillah. Pandangan pribadi ya, bukan pandangan syariat ya. Pandangan pribadi, pertama yang kita harus ketahui, PPKM ini kan salah satu upaya dari pemerintah untuk menekan tingginya angka penularan ya di Indonesia, terkhusus di Pulau Jawa dan beberapa kota besar di luar Pulau Jawa. Nah, upaya ini sudah barang tentu melalui kajian yang matang dan dianggap efektif untuk menekan angka tersebut. Nah, kalau Ustadz secara prinsip ya sebetulnya kita dukung sepenuhnya program ini agar Indonesia kembali sehat, Indonesia kembali normal, dan kita pun bisa menjalani kehidupan seperti mana biasanya. Namun demikian, ada beberapa sebetulnya catatan pribadi Ustadz terkait pelaksanaan PPKM yang sudah berjalan beberapa hari ya, setelah melihat beberapa informasi atau mendengar beberapa informasi dan melihat langsung apa yang dialami oleh beberapa kenalan Ustadz ya, setelah diterapkannya PPKM ini. Yang pertama, kendala yang paling terasa di tengah masyarakat adalah masalah ekonomi, di mana banyak dari warga kita, rakyat kita yang penghasilannya itu sifatnya harian. Artinya kalau hari itu tidak bekerja ya tidak punya pendapatan. Sehingga ketika terlaksana atau diterapkan PPKM ini sangat-sangat terasa sekali mereka. Sehingga ya saran kami buat pemerintah agar benar-benar memastikan bantuan sosial itu tepat sasaran ya, tepat waktu, dan juga tolong tindak tegas siapapun yang memanfaatkan ya bantuan sosial itu untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya ya, karena ini sebenarnya sumber masalah ya, korupsi yang luar biasa di negeri ini yang akhirnya hanya akan menambah masalah. Jika tidak ada tindakan tegas ya jangan heran jika kemudian masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk para petugas yang sidak ataupun melakukan penertiban, terutama Satpol PP ataupun polisi, bahkan juga dibantu TNI, mohon dikedepankan ya humanisme, kemanusiaannya lah. Artinya yang jadi masalah ini kan kerumunannya, bukan dagangnya. Artinya kalau ada kerumunan itu yang ditegur, bukan orang dagang kemudian diobrak-abrik ya. Walaupun ini tidak semua, ada juga cara-cara yang bagus, elegan, sebagai bisa jadikan contoh itu ya. Cuma yang kita lihat dan dikeluhkan oleh masyarakat cara-cara yang mungkin
kasar ya. Padahal masyarakat ini kalau di sosialisasikan dengan baik, dengan cara yang santun, apalagi dibantu dengan sembako, insya Allah nurut kok. Insya Allah warga Indonesia warga yang taat, warga yang baik ya. Jadi humanisme ini tolong dikedepankan begitu ya, sampaikan dengan baik-baik dan sehingga tidak terjadi konflik sosial yang khawatirnya justru berkepanjangan, membekas dan menghilangkan sekali lagi rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang ketiga, agar karena ini sudah berjalan ini ya, sudah beberapa hari, agar terus dievaluasi mana kekurangannya, mana yang belum efektif, agar terus diperbaiki ya, agar terus diperbaiki. Itu kurang lebih pandangan dan catatan ya Ustadz, dengan segala keterbatasan Ustadz sendiri yang dalam mengikuti PPKM ini ya. Semoga ya Allah, semoga di sore hari ini yang penuh berkah, kita berdoa semua semoga Allah segera mengangkat virus ini dari bumi kita, menyehatkan kembali negeri kita tercinta, dan semua ekonomi kita, kesehatan kita kembali seperti sedia kala. Itu kurang lebih Lucky. Kalaupun sebetulnya ada satu hal yang juga menjadi di hati ya, terkait peribadatan ini karena Ustadz lingkupnya adalah masjid, umat begitu ya. PPKM juga kebetulan diterapkan menjelang Idul Adha, sehingga tidak sedikit dari umat, bahkan banyak sekali yang mengait-ngaitkan ini dengan sikap pemerintah yang antipati dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Apa yang sangat menggelitik di hati ini ya, sebetulnya bisa dikatakan ada sedikit yang dirasakan masyarakat ketidakadilan, di mana mall misalkan atau tempat-tempat keramaian itu tidak diterapkan sebagaimana diterapkannya pada rumah-rumah ibadah ya. Sehingga ini mungkin dimanfaatkan oleh orang-orang jahat justru untuk menghidupkan api ya, permusuhan, api naudzubillah, radikalisme dan sebagainya. Nah, ini harus bisa dipastikan oleh kita semua, termasuk Ustadz, karena Ustadz ini ASN ya. Ustadz mendukung pemerintah untuk bisa mensosialisasikan dengan baik dan benar bahwasanya kita sebagai bagian dari pemerintah harus memperhatikan betul perasaan itu. Jadi kalau bisa, selain kalau memang masjid itu mau dibatasi dan sebagainya, yang lain juga harusnya juga dibatasi ya. Atau kalau tidak, masjid ya diberikan izin dengan prokes yang ketat misalnya ya. Bagaimana cerdiknya dalam memutuskan kebijakan dan membahasakan, karena redaksi ini juga jadi masalah. Kadang-kadang redaksinya umum ya, kita mau ngomong ayo kita perketat, jangan dikhususkan misalkan dilarang sholat Idul Adha, dilarang. Jadi kesannya hanya agama-agama itulah yang menjadi sasaran ya, padahal menurut Ustadz juga tidak sampai sedemikian ya. Wallahu a'lam, ini pandangan pribadi Ustadz ya. Ala kulli hal, semoga ke depan makin lebih baik ya, baik masyarakat makin mengerti, pemerintah juga makin menyadari ya, bahwasanya ini ya, masalah COVID ini tidak bisa diselesaikan oleh rakyat sendiri, tidak bisa juga diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Kita harus kerjasama, harus saling mengerti, dan sekali lagi perhatikan betul rakyat-rakyat yang di bawah yang mengalami kesusahan dari sisi ekonomi. Begitu Akhiluki, sikap Ustadz dan pandangan Ustadz. Alhamdulillah, semoga menjadi pencerahan dan terwakili bagi teman-teman yang mungkin juga ingin bertanya hal demikian. Nah, sekali lagi kita ulangi buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan mempertanyakan apa keluhannya, pertanyaannya di kolom komentar YouTube kami ataupun di sosial media kami lainnya. Itu saja, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
الله على محمد صلى الله عليه وسلم.